Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang umroh yang beranggotakan 1 Aprilianto Tri dengan NIM 201231035, 2 Hati Sundari 212310609, 3 Anggita Diah Kusumawati 212310773, Seto Haryanto 212310855, Nur Anissa 212310991. Dengan pokok bahasan definisi umroh, hukum dan ketentuan umroh, rukun dan syarat umroh, waktu umroh, dan ketentuan umroh berkali-kali. 1. Umroh. Secara etimologi, dalam bahasa Arab, umroh artinya ziarah atau berkunjung. Selain itu, umroh juga berarti menyengaja dan meramaikan. Umroh ialah dengan sengaja mengunjungi Baitullah dengan niat melaksanakan rangkaian ibadah dan dipandangkan menghilangkan kefakiran dan dosa. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Ayyub, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan, Abu Khalid dari Amr bin Qais dari Asin dari Syakik dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutkanlah antara haji dan umroh, keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagai penutup api, menghilangkan kotoran besi, emas, serta perak, dan tidak ada pahala bagi haji selain surga. Sedangkan umroh secara syar'i dan terminologi fikih adalah mengunjungi kota Mekah untuk melaksanakan ibadah seperti tawaf dan sa'i dengan melakukan tata cara tertentu. Istilah lainnya, datang ke Ka'bah untuk beribadah umroh dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Umroh berbeda dengan ibadah haji yang boleh dilakukan hanya sekali saja, sedangkan untuk umroh boleh berkali-kali. Tetapi hukumnya tetap wajib sekali dalam seumur hidup. Jika seseorang itu mampu dan dapat menunaikannya, maka ia diperbolehkan. Adapun dalil umroh hukumnya wajib dengan berdasarkan pandangannya, yaitu 1. Riwayat Abu Razin Al-Ukaili yang bertemu Rasulullah SAW seraya berkata, ayah saya sudah tua sehingga tidak bisa berhaji, berumroh atau menempuh perjalanan jauh. Rasulullah bersabda, lakukanlah haji dan umroh untuk ayahmu. Kedua, riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apakah kaum perempuan diwajibkan untuk berjihad? Rasulullah menjawab, mereka wajib berjihad tanpa harus acungkan senjata, yaitu haji dan umroh. Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat umroh hanya sunnah. Landasan dalil adalah sebagai berikut. 1. Kebanyakan pakar hadis mengemukakan bahwasannya hadis tentang haji dan umroh adalah 2 kewajiban, termasuk juga hadis dhaif atau lemah. 2. Sebuah dalil yang mengandung 2 kemungkinan hukum tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, pasti selama tidak ada dalil lain yang menguatkannya. Ketiga, diriwayatkan dari Jabir bahwa seorang badui datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang hukum umrah, apakah wajib? Rasulullah menjawab, tidak, tapi jika kamu mengerjakannya maka itu lebih baik. Hukum dan keutamaan umroh. Untuk hukum, menurut Wahbah al-Zuhaili dan Sa'id bin Abdul Qadir Basyanfir mengklarifikasi hukum ibadah umroh sebagai berikut. Yang pertama yaitu fardu. Ulama sepakat bahwa hukum umroh adalah fardu ain bagi setiap orang Islam seumur hidup sekali, sebagaimana kewajiban melaksanakan haji bila mana sudah mempunyai kemampuan. Kewajiban melaksanakan ibadah haji atau umroh bisa lebih 1 kali disebabkan oleh nazar, karena nazar menjadi salah satu penyebab lahirnya hukum wajib. Yang kedua yaitu fardu kifayah.
pada tataran Ihya Al-Ka'bah pada setiap tahun. Pada takaran hukum fardu kifayah ini menjadi gugur apabila pelaksanaan ibadah di Ka'bah menjadi makmur. Yang ketiga yaitu sunnah tatawu. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Abu Sur, Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, Ibnu Taimiyah, Al-Sun'ani, Al-Saukani, hukum ibadah umroh adalah sunnah tatawu. Menurut jumhur ulama, ibadah yang masuk kategori sunnah tatawu adalah ibadah yang kedua kalinya dan seterusnya. Pendapat lain mengatakan bahwa hukum sunnah tatawu pada ibadah umroh yaitu untuk budak dan anak-anak. Yang keempat yaitu mandub. Ibadah umroh yang dilakukan dalam 5 tahun sekali. Yang kelima, makruh. Bila ibadah umrah dilakukan tanpa izin dari orang yang semestinya diminta izin, seperti orang tua yang membutuhkan pelayanan anaknya. Bila seorang anak melaksanakan ibadah umrah tanpa seizin orang tuanya, maka hukumnya makruh. Menurut ulama Hanafiyah, dalam macam ini termasuk makruh tahrim, dan yang terakhir yaitu haram. Menjadi haram apabila ongkos dan bekalnya berasal dari harta yang haram. Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas atau dan Taus memilah-milah antara penduduk Mekah dan selain penduduk Mekah. Mereka berpendapat bahwa umrah tidak diwajibkan atas penduduk Mekah karena penduduk Mekah sudah melakukan tawaf. Adapun bagi yang berpendapat bahwa hukum umrah adalah wajib, akan tetapi kewajiban tidak sebesar haji, karena haji merupakan salah satu di antara rukun Islam, berbeda dengan yang kedua yaitu keutamaan umroh. Yang pertama, penghapusan dosa. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana artinya dari satu umroh kepada satu umroh merupakan penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada baginya balasan melainkan syurga. Menurut Syekh Syihab ad-Din Al-Qastalani dalam menguraikan hadis di atas, katanya umrah yang dimaksudkan sebagai penghapus dosa-dosa kecil pada zahir hadis di atas ialah umrah yang pertama bagi seseorang. Sementara dari sudut maknanya bahwa umrah yang kedua itulah sebenarnya yang menjadi penebus kepada dosa-dosa sebelum ini karena kafarah yang dijanjikan, sedangkan belum lagi berlaku sebarang dosa. Itu bersanggah dengan makna zahir. Yang kedua yaitu panjang umur dan murah rezeki. Baginda Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, hendaklah kamu ikuti di antara haji dan umroh. Sesungguhnya saling mengikuti antara keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa, seperti api menghilangkan karat besi, emas, dan perak. Tidak ada balasan haji yang mabrur melainkan syurga. Yang ketiga yaitu tetamu Allah. Keistimewaan ini telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya tetamu Allah ada 3, yaitu orang yang berperang, orang yang menunaikan haji, dan orang yang menunaikan umroh. Untuk yang terakhir, doa dimakbulkan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya para jamaah haji dan para jamaah umroh merupakan tetamu Allah. Jika mereka berdoa kepadanya, niscaya Allah memakbulkan doa mereka. Dan jika mereka memohon keampunan kepadanya, niscaya Allah mengampuni mereka. Dan sekarang memasuki poin yang ketiga, yaitu rukun dan syarat umrah. Ada 2 poin, rukun dan syarat. Yang pertama adalah rukun. Apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun merupakan rentetan kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah umrah, dan jika tidak dikerjakan salah satu maka umrahnya tidak sah. Nah, adapun rukunnya umrah itu ada 5. Yang pertama ada ihram, 2 ada tawaf ifadah, 3 ada sa'i, yang keempat ada tahallul, yang kelima ada tertib. Yang pertama, ihram, yaitu pernyataan memulai mengerjakan ibadah umrah dengan memakai pakaian ihram yang disertai dengan niat umrah dari mikot masing-masing negara. Kemudian yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu merupakan kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga ada sa'i, yaitu berjalan atau berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dan dilakukan setelah tawaf ifadah selesai. Kemudian yang keempat ada tahallul. Tahallul itu apa? Tahallul adalah hal yang awalnya haram kemudian dihalalkan kembali, yaitu dengan cara
bercukur atau menggunting rambut setelah melaksanakan sa'i. Kemudian yang kelima, tertib. Maksudnya tertib itu gimana? Yaitu mengerjakan kegiatan 4 di atas sesuai dengan urutan dan tidak boleh dibolak-balik. Apabila ada satu kegiatan yang belum dilaksanakan atau tertinggal, maka umrahnya tidak akan sah kecuali dia mau mengulanginya lagi. Poin yang kedua adalah syarat wajib umrah. Syarat wajib umrah itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat merdeka, dan yang kelima adalah mampu. Poin yang pertama terlebih dahulu yaitu Islam. Berarti dapat disimpulkan bahwa orang-orang non-Islam itu tidak wajib untuk melakukan umrah. Yang kedua, orang gila juga tidak wajib melakukan umrah. Orang yang belum balik atau anak yang belum balik juga tidak diwajibkan umrah. Yang keempat, budak atau orang yang tidak merdeka itu tidak diwajibkan untuk umrah. Dan yang terakhir, apabila orang tersebut tidak mampu atau hartanya hanya cukup untuk dirinya sendiri, menghidupi kehidupannya sendiri, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan umrah. Waktu pelaksanaan umrah. Jadi waktu pelaksanaan umrah itu berbeda dengan pelaksanaan haji yang memang dari segi hukum dan keutamaan-keutamaan juga berbeda, apalagi dari tata cara dan pelaksanaannya. Umrah itu berbeda dengan ibadah haji yang boleh dilakukan hanya sekali saja, sedangkan umrah boleh berkali-kali. Tetapi hukumnya tetap wajib sekali. Maksudnya yang utama umrah itu ya sekali itu saja. Untuk ke pengulangan selanjutnya itu sudah sunnah hukumnya. Jika seorang itu mampu dan dapat menunaikan berulang kali, hal ini diperbolehkan. Bersumber dari hadis riwayat An-Nasa'i dan sanad yang baik dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Ibrahim bin Matsur bin Matrud, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Makramah dari bapaknya. Ia berkata, saya mendengar Suhail bin Abi Salah berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, utusan Allah itu ada 3, yaitu orang yang berjuang, orang yang melakukan haji, dan orang yang melakukan umrah. Nasa'i nomor 2578. Jika menilik dari waktu pelaksanaannya, haji memiliki waktu yang lebih terbatas. Haji memiliki waktu-waktu yang sudah ditentukan dari sananya atau dari asalnya. Daripada umrah. Pasalnya haji hanya dapat dilakukan pada bulan haji, dimulai sejak Syawal hingga awal Zulhijjah. Hal itu tertuang dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya musim haji itu berlangsung pada beberapa bulan yang telah diketahui. Sementara itu, Abdullah bin Umar turut berkata, bulan-bulan suci Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Berbeda dari haji, umrah adalah ibadah yang tidak terikat oleh waktu. Ibadah ini bisa dilakukan kapan saja atau sepanjang tahun. Itu terjadi karena di dalamnya tidak terdapat rukun wukuf di Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi teman-teman semuanya, banyak pemahaman di masyarakat itu yang masih menganggap umroh itu sama hukumnya dengan haji. Padahal jelas-jelas yang termasuk rukun Islam itu adalah haji. Dan mungkin umroh itu mempunyai keutamaan-keutamaan sendiri, tetapi yang memang diperintahkan dan yang termaktub dalam rukun Islam itu adalah haji. Jadi walaupun kita berulang kali melaksanakan umroh, itu belum bisa dikatakan haji dan belum bergelar
Untuk gelar mungkin itu bukan terlalu penting karena itu keduniawian ya. Tapi terkait memang pelaksanaan keutamaan atau penuntasan kewajiban itu belum dikatakan menuntaskan kewajiban rukun Islam. Karena memang yang termaktub dalam rukun Islam ya ibadah haji. Umroh itu jika kita ingin memperoleh keutamaan-keutamaan sendiri dalamnya. Jadi pemahaman seperti ini yang memang dianggap masyarakat, kita sudah berumroh berulang kali, bolak-balik ke sana ke sini karena memang waktu umroh yang memang tidak ditentukan batasan-batasan waktunya. Jadi boleh kapan saja, tidak seperti ibadah haji yang harus dilaksanakan di bulan-bulan haji. Ya umroh bisa kapan saja dan saat kita dalam keadaan apa saja. Jadi mungkin seperti itu terkait waktu pelaksanaan umroh yang juga kita bandingkan dengan perbedaannya dari pelaksanaan ibadah haji. Materi terakhir, ketentuan umroh berkali-kali. Terdapat perselisihan pendapat daripada ulama salaf. Kebanyakan mereka diantaranya Al-Taur, Abu Hanifah, Al-Syafi'i, dan kebanyakan fuqaha berpendapat harus mengulangi umroh dalam setahun. Manakala sebagian yang lain melarangnya dengan mengatakan sunnah tidak dikerjakan umroh dalam setahun melainkan sekali saja. Bahkan Imam Malik dan kebanyakan sahabatnya turut mengatakan bahwa makruh mengerjakan umroh lebih daripada sekali dalam setahun, dengan alasan bahwa umroh merupakan suatu ibadah yang mengandung tawaf dan sa'i sebagaimana haji, maka haji tidak dikerjakan kecuali sekali saja dalam setahun. Pendapat jumhur ulama berdalilkan dengan beberapa hadis, diantaranya hadis riwayat Aisyah yang merupakan dalil paling kuat menunjukkan pengulangan umrah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana artinya daripada Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan umrah 2 kali, yaitu umrah pada bulan Dzulqa'dah dan umrah pada bulan Syawal. Sementara di hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ada ungkapan dari satu umrah kepada satu umrah merupakan penghapus dosa di antara keduanya, yang mana mengajak kepada mengulangi ibadah umrah. Melalui hadis ini juga ulama Syafi'iyah berpendapat sunnah memperbanyak umrah walaupun di dalam sehari karena lebih afdol daripada tawaf menurut pendapat yang muktamad. Abdullah bin Umar melakukan umrah 2 kali setiap tahun selama bertahun-tahun di zaman Ibnu Zubair. Ini adalah pendapat yang dipegang mayoritas ulama. Namun Malik memakruhkan pelaksanaannya lebih dari sekali dalam setahun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.